Hai Smart Learners, kembali kita belajar bahasa Inggris di channel ini, tentunya dengan cara yang paling mudah dan simple. Kali ini kita akan mengerjakan latihan soal pilihan ganda, materinya Hortatory Exposition Text untuk kelas 11. What does the text above talk about? Teks tersebut bercerita tentang apa? Kata kuncinya ada di sini. What about? Tentang apa? Sama dengan ide utama atau pembahasan utama. Jadi maksudnya apa sih ide utama atau pembahasan utama yang ada pada bacaan ini? Kita pakai cara yang paling mudah untuk menjawabnya. Untuk pertanyaan seperti ini biasanya jawabannya ada di paragraf ke-1, baris ke-1 atau baris kedua. Karena pada paragraf kedua, 3 dan seterusnya dia akan menjelaskan tentang pembahasan utama yang ada di paragraf ke-1 tadi. Jadi otomatis kuncinya atau ide utamanya ya ada di baris ke-1 atau baris kedua tadi. Sekarang perhatikan kalimat yang ini. When a person old enough to be responsible for a crime. Kapan orang yang cukup umur bisa bertanggung jawab terhadap sebuah kejahatan? Maksudnya, pada usia berapa seseorang bisa diberikan hukuman ketika dia melakukan kejahatan? Pada paragraf 2, 3, dan 4 di sini dijelaskan pada usia keberapa saja seseorang bisa bertanggung jawab untuk diberikan hukuman ketika dia melakukan tindakan kejahatan. Beberapa alasannya juga di sini sudah dijelaskan oleh ahli hukum. Jadi intinya pembahasan utama untuk bacaan ini adalah yang ini. Berarti untuk soal nomor 1 jawabannya A. In what age are the children protected by the prison law from being punished for committing crimes? Di usia keberapa seorang anak itu dilindungi oleh undang-undang atas hukuman jika dia melakukan kejahatan? Kita cari kalimat yang sama yang ada pada soal ini dengan kalimat yang ada pada bacaan. Kalimat yang ada di soal ini sama dengan kalimat yang ini. Di sini dijelaskan undang-undang melindungi anak di usia 10 sampai dengan 15 tahun. Jadi jawabannya adalah A. In what paragraph do we find the recommendation of the text above? Recommendation adalah generic structure dari sebuah teks. Untuk bisa menjawabnya tentunya kita harus tahu apa nama teks yang sudah diberikan ini. Caranya kita baca sekilas bacaan ini. Setelah itu baru kita akan mengetahui bacaan ini tentang apa sih. Di sini kita menemukan bahwa bacaan ini bercerita tentang sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan kita, yaitu tentang old enough atau usia yang cukup untuk seseorang menerima hukuman atas kejahatan yang dia lakukan. Di sini juga dijelaskan oleh pernyataan para ahli hukum untuk mendukung argumen atau pendapat tentang usia-usia tersebut. Dan di paragraf terakhir diberikan kesimpulan berupa saran tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak harus dilakukan tentang permasalahan tersebut. Nah, kesimpulan atau saran tersebut namanya recommendation, ada di paragraf terakhir. Di sini paragraf terakhir adalah paragraf yang keempat. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah C. Oke Smart Learners, jika kalian enjoy untuk belajar bahasa Inggris di sini, silakan kalian berikan like kemudian subscribe supaya kita bisa terus belajar bahasa Inggris di sini. The part of the text which state about what should or should not to happen is called. Bagian teks yang menyatakan tentang apa yang seharusnya atau apa yang tidak seharusnya terjadi disebut apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di soal nomor 3, paragraf terakhir berisi tentang kesimpulan berupa saran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Dan paragraf tersebut namanya recommendation. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 5. Kalimat ini dan perintahnya adalah yang ini. The word those refers to, kata those menggantikan titik-titik. Nah, kalian harus ingat ya, untuk soal seperti ini yang terdapat kata refers to atau menggantikan, berarti kita diminta untuk mencari kata those itu merupakan kata ganti dari kata apa yang ada di depannya. Perhatikan terjemahan dari kalimat ini.
Para remaja akhir-akhir ini jauh lebih canggih daripada remaja di masa lalu. Berarti kata those merupakan pengganti dari kata teenagers yang ada di depannya, yang artinya remaja. Jadi jawabannya adalah A. Terakhir, soal nomor 6. What type of genre does the text belong to? Apa tipe dari teks tersebut? Kata kuncinya ada di sini nih. Type of genre, atau kata genre sendiri, atau kata type. Untuk soal seperti ini berarti kita diminta untuk menyebutkan apa nama dari teks tersebut. Nah, caranya seperti yang tadi, kita harus tahu apa saja ciri-ciri dari teks yang diberikan tersebut. Teks ini berisi tentang sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan kita, didukung oleh argumen atau pendapat dari para ahli, kemudian ditutup dengan kesimpulan yang berisi saran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan. Nah, untuk teks yang seperti ini namanya hortatory exposition text. Jadi, jawabannya adalah B. Terima kasih untuk kalian yang senantiasa ikut belajar bahasa Inggris di sini. Semoga video ini bermanfaat. Bye.